Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lailah Mukaromah dari Keperawatan 2021 kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian yang telah saya kaji. Baik, sebelumnya saya akan men-share screen untuk hasil kajian. Baik, di sini sudah terlihat. Nah, dalam kajian ini saya akan membahas tentang tradisi Lotus Feet di Cina. Nah, baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan Lotus Feet ini, saya akan menjelaskan tentang definisi cantik. Nah, definisi dari cantik itu apa? Nah, cantik itu sesuatu yang indah dan juga menarik. Lalu kriteria kecantikan bagi seorang wanita adalah seperti bertubuh ideal, berkulit putih, lalu hidung mancung mungkin, dan lain sebagainya. Lalu cantik ini relatif dengan wanita. Nah, lalu tujuan cantik ini, mempercantik diri ini biasanya untuk menarik lawan jenis dan juga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tentu saja kebanyakan atau mungkin hampir semua wanita ingin dipandang cantik atau membuat dirinya lebih cantik. Nah, lalu masuk ke pembahasan yaitu Lotus Feet. Nah, apa sih Lotus Feet ini? Nah, Lotus Feet ini adalah tradisi meremukkan atau mengecilkan kaki yang dimana dapat merubah struktur kaki normal pada umumnya. Jadi si tradisi Lotus Feet ini mengubah bentuk kaki yang awalnya normal seperti kita normal, namun ini menjadikannya lebih kecil seperti kaki bayi misalnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Nah, beginilah Lotus Feet. Nah, jadi kaki ini, jari-jari ini masuk ke bawah menyerupai sepatu ini. Nah, begitu. Nah, lalu di sini hubungannya kaki kecil itu sama dengan cantik. Nah, di tradisi Lotus Feet ini menganggap bahwa kaki yang lebih kecil itu semakin cantik, semakin kecil maka semakin cantik. Jadi, Lotus Feet ini menggambarkan bahwa wanita itu cantik, lalu wanita itu juga menurun dari keluarga yang tinggi gitu, yang memiliki kasta yang tinggi. Lalu Lotus Feet ini juga di negeri sana mencerminkan bahwa perempuan ini setia, jadi memiliki lambang kesetiaan terhadap suami atau pasangannya. Nah, lalu di sini ada bagaimana sih untuk membentuk Lotus Feet ini? Nah, biasanya Lotus Feet ini dilakukan sejak kecil, mungkin sekitar umur 4 tahun. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu direndam dulu kakinya itu dalam air hangat atau air hangat. Nah, direndam dulu di air hangat, lalu dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan sebelum dibalut, nah kaki ini tuh dipotong dulu si kuku-kukunya, dipotong dan juga dibersihkan. Nah, lalu yang keempat jari kakinya itu dilipat. Nah, setelah dilipat itu barulah dibalut oleh kain sampai benar-benar tertutup. Nah, lalu itu tuh si kain itu tidak dibuka selama beberapa hari ataupun hampir tidak dibuka selama sepanjang hidupnya. Namun terkadang dibuka untuk dibersihkan seperti dicuci, lalu
dipotong kembali kukunya, seperti itu. Seperti yang dilihat pada gambar di atas tadi, nah seperti ini. Ini pada saat dibuka dan sedang digunting kukunya ya teman-teman. Nah, seperti di sini ya, sedang menggunting kuku yang bisa kita lihat bahwa kakinya ini menyerupai sepatu ini ya, tidak seperti kaki pada umumnya gitu. Nah, lotus tip ini seperti ini. Kaki jari-jarinya pun masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, baik. Selanjutnya, nah sejarahnya. Bagaimana sih sejarah lotus tip ini? Nah, sejarah lotus tip ini dimulai pada masa Kaisar Liu yang memimpin dinasti Tang selama pada Tang Selatan, Tang Selatan pada tahun 937 sampai 975 Masehi. Nah, pada 970 Masehi ini, Kaisar dilaporkan memandang permaisuri favoritnya sedang menari di atas alas teratai emas, yang juga perempuan itu memberikan pesona, dan si Kaisar pun terpesona oleh kakinya yang sudah ia bungkus dengan potongan kain, seperti kaki seorang perempuan. Nah, lalu penari ini memakai kain itu supaya tariannya nampak lebih indah gitu. Nah, terus memandang kesenangan Kaisar ini, wanita-wanita yang ada di istana lainnya juga agar terlihat menarik, mereka pun menjadi ikut untuk membungkus kakinya tersebut, sehingga menjadilah tradisi lotus feet ini, teman-teman. Nah, lalu kenapa sih dinamakan lotus feet ini? Nah, si lotus feet ini kenapa dinamakan lotus feet? Karena seperti bunga lotus yang tertutup gitu, seperti bunga lotus yang tertutup. Begitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat gambar di sini, ini seseorang perempuan ya. Nah, dengan kakinya yang mungil seperti ini. Nah, pada zaman dahulu wanita ini dipandang sebagai wanita yang cantik, teman-teman. Nah, pada masanya ya. Nah, seperti ini. Oke, next. Ada dampak lotus feet. Nah, apa sih? Apakah lotus feet ini akan berdampak? Ya, tentu saja ya teman-teman. Nah, yang pertama akan bisa mengakibatkan infeksi. Nah, kenapa bisa mengakibatkan infeksi? Karena bisa dilihat gitu ya, kita membungkus kaki kita tanpa dibuka gitu. Tentu saja itu kan lembab atau ya dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan bakteri-bakteri, jamur-jamur akan bertahan di kelembaban itu sehingga menimbulkan infeksi. Nah, lalu yang kedua ada merubah struktur normal. Nah, merubah struktur normal tulang kaki ya, yang seharusnya pada kaki normal ya, yang seperti kita tahu lah kaki normal pada umumnya. Nah, namun kaki lotus ini seperti melipat ke bawah jari-jari yang lainnya gitu, menyerupai sepatu gitu. Jadi itu merubah struktur normal dari tulang kaki gitu ya. Nah, selain merubah juga di sini lotus feet ini bisa menimbulkan bau yang tidak sedap ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena tadi kelembapan yang tadi. Nah, karena lembab, tidak pernah dibuka ataupun dicuci, maka bau yang tidak sedap pun akan datang gitu. Nah, selain ketiga tadi, ada juga hilang keseimbangan. Nah, kok bisa hilang keseimbangan? Nah, kita kembali lagi lihat foto yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman ya. Nah, sedangkan badan ini kita sebesar ini, namun kaki untuk menopang badan kita ini hanya sekecil ini, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kaki kita untuk mempertahankan keseimbangan tubuh? Yang bisa kita tahu, yang telah kita ketahui gitu ya, kaki itu kan untuk menopang tubuh ya, kalau berjalan itu kan kita ditopang oleh kaki. Nah, jadi fungsi keseimbangannya itu berkurang teman-teman. Karena apa? Karena kaki yang kecil menopang tubuh kita yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi dampaknya akan mengakibatkan hilang keseimbangan. Oke, nah bisa kita lihat di sini ada gambar. Nah, ini pada struktur tulang pada kaki yang normal ya.
kayak gini. Normal kan biasa aja ya kayak gini. Nah, namun pada lotus feet ini akan seperti lancip teman-teman kayak gini nih. Jadi jari-jari yang 4 ini masuk ke dalam, ke bawah, sehingga akan mengubah struktur tulang itu sendiri. Nah, di gambar yang kedua ini bisa kita lihat pada umumnya kaki normal itu mungkin hingga segini ya teman-teman. Nah, namun lotus feet ini sangat-sangat kecil, hanya setengahnya mungkin segini. Ya, adapun cerita bahwa lotus feet ini ada yang mengikat kakinya itu sampai sekecil kaki balita gitu teman-teman. Jadi saking kecilnya tuh sepatu anak kecil pun cukup gitu di kakinya ya. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, next kesimpulan. Nah kesimpulannya yaitu tradisi lotus feet di Cina adalah sebuah tradisi merubah ukuran kaki pada perempuan menjadi lebih kecil dibanding dengan ukuran kaki pada perempuan umumnya. Nah, lalu sejarah ini berawal dari seorang penari perempuan yang menarik kaisar karena kakinya yang diikat oleh sebuah kain, si penari tadi ya teman-teman. Dari hal itu banyaklah perempuan yang melakukan hal tersebut karena ingin tertarik juga bagi kaisar itu gitu. Nah, lalu konon perempuan dengan kaki mungil ini dipandang sebagai simbol kecantikan bagi para pria pada masa itu. Nah, selain sebagai simbol kecantikan, kaki lotus ini juga menjadi simbol kesetiaan ya teman-teman kayak tadi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, walaupun pada masa itu kaki lotus ini dianggap sebagai simbol kecantikan dan juga kesetiaan, namun tradisi ini tidak dapat dipungkiri ya bahwa ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan teman-teman, kayak mengubah struktur kaki, hilang keseimbangan, kan tadi efeknya juga ya bisa menimbulkan infeksi, menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya, malah mungkin bisa saja para pria mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya, menimbulkan bau yang tidak sedap, mungkin jadi ilfeel mungkin ya para pria itu. Nah, oke, next ada saran dari penulis, dari saya gitu ya. Nah, kalau menurut saya, saran dari saya ini, tradisi ini cukup untuk dikenang saja, tidak untuk diulang atau dilakukan kembali gitu. Nah, kenapa? Karena hal ini menyangkut kesehatan seseorang. Ya, buat apa sih kita menarik lawan jenis gitu, tapi itu tuh mengganggu kesehatan kita sendiri gitu. Sama aja gitu, kayak ya gitu ya, lebih baik kita mengutamakan kesehatan gitu ya. Jadi menurut saya tradisi ini hanya cukup untuk dikenang saja, tidak untuk dilakukan kembali gitu di masa yang sekarang. Oke. Nah, di sini ada sebuah kalimat dari Koko Channel yang dimana kalimat itu, kecantikan mulai saat kamu memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Nah, jadi kita nggak usah berusaha sampai membuat kaki lotus gitu ya, ataupun kalau di zaman sekarang mungkin kebanyakan operasi plastik gitu ya, karena buat memancungkan hidung atau suntik-suntik untuk memutihkan gitu. Oke, it's just to be yourself gitu. Ya udah jadi diri sendiri aja, karena ya kecantikan itu mulai saat kamu memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Untuk masalah menarik atau tidak itu pasti ada ya, karena diri kamu itu sudah cukup. Oke. Baik, telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun ucapan pada presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila masih kurang akan informasi ini, karena saya pun masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Nah, baik, bila ada kesalahan, bisa teman-teman drop di kolom komentar ya, teman-teman. Atau ada informasi yang lainnya, teman-teman boleh kasih saran atau tanggapan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Laila Mukaroma, izin pamit. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya stop share.